Oke. Sebentar. Dah. Eh, yang buka siapa, Mas? Sampean apa saya, Mas? Boleh? Sampai Mas? Boleh? Oke. Heeh. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, ada Mas Edi Praitno, terus ada Mas Alfajri Dwi Putra, terus ada saya sendiri Aditya Ramadan. Kami di sini menjelaskan analisa sistem perpipaan, analisa pemodelan sistem perpipaan untuk ujian tengah semester. Selanjutnya di sini ada preliminary design pipa, ada pendekatan desain awal yaitu preliminary design untuk pipa isometrik pada gambar dengan kondisi tekanan internal 300 sampai 400 psi, terus ada temperatur fluida itu 300 sampai 400 derajat Celcius, ada diameter nominal juga 50 mm. Material yang diasumsikan adalah carbon steel seamless pipe ASTM A106 GRB. Standar acuan sederhananya adalah ASME B31.3. Di sebelah kanan ini ada spesifikasinya. Selanjutnya itu adalah penentuan fase fluida dan diameter pipa. Pada temperatur 300 sampai 400 derajat Celcius dan tekanan 300 sampai 400 psi atau 20 sampai 27 bar, fluida air umumnya berada pada fase uap panas atau superheated steam karena pada tekanan kurang lebih 20 bar, temperatur saturasi air itu sekitar 212 derajat Celcius. Temperatur operasi itu ada di 300 sampai 400 derajat Celcius, jauh di atas temperatur saturasi. Maka fluida itu dapat dikategorikan sebagai uap panas atau superheated steam dengan tekanan operasi yang sudah dijelaskan tadi, temperaturnya juga sudah yang seperti dijelaskan tadi, dengan diameter nominalnya itu 50 mm, dan diameter nominal pipa standar itu ada di NPS 2 inch. Dan outside diameter atau OD itu 60,3 mm. Selanjutnya itu ada ketebalan pipa akibat tekanan dan suhu dengan rumus dasar T sama dengan PD per 2 dalam kurung SEW ditambah PY dengan keterangan T sendiri adalah ketebalan minimum pipa, P tekanan desain, D outside diameter, S allowable stress material, E quality factor, W adalah weight factor, dan Y adalah koefisien temperatur. Dan untuk mencari P sama dengan 400 psi sama dengan 2,76 MPa dengan diameter 50 mm, maka OD-nya adalah 60,3 mm seperti yang tertera pada gambar. Untuk S sendiri 95 MPa sesuai yang tertera dengan gambar. Selanjutnya itu adalah ketebalan pipa akibat tekanan dan suhu yang digunakan untuk mencari E sama dengan 1.0 untuk seamless pipe, W sama dengan 1 seperti yang digambar, Y sama dengan 0,4. Lalu kita substitusi T sama dengan 2,76 dikali 60,3 dibagi 2 dalam kurung 95 tambah 2,76 ditambah 0,4 dengan hasil 0,87 mm. Karena hasil teoritis terlalu tipis untuk kondisi temperatur tinggi dan steam service, maka dipilih schedule standar industri yang mendekati, yaitu schedule 40. Berikut ini adalah tabel hasil desain pipa yang sudah didapat untuk detail pipa schedule 40. Yaitu fluida kerjanya superheated steam, tekanan operasinya 300 sampai 400 psi, temperatur operasinya ada di 300 sampai 400 derajat Celcius, diameter nominal pipanya 50 mili,
NPS-nya 2 inch, outside diameternya 60,3 mm, ketebalan minimumnya adalah 0,87, schedule yang direkomendasikan adalah schedule 40. Untuk ketebalan schedule 40 sendiri adalah 3,91, dan material yang direkomendasikan adalah ASTM A106 GRB dengan jenis sambungan butt weld. Selanjutnya adalah pembuatan geometri isometri pipa. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Edi, Mas ya. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Untuk kita lanjut untuk pembuatan geometri isometri pipa. Untuk tahapan pertama adalah di sini kita menggunakan aplikasi CATIA versi 5 ya. Untuk langkah pertama adalah ketika di aplikasi kita klik Start Shape, kemudian dipilih Generative Shape Design, kemudian tulis part name-nya misal pipa, kemudian ditekan OK. Next, Mas. Selanjutnya untuk pembuatan geometri selanjutnya adalah klik point, input point X0, Y0, Z0, kemudian enter. Kemudian buat poin selanjutnya, yaitu poin 2 dengan titik X min 835, Y 0, dan Z 0, kemudian enter. Poin 3, X-nya min 835, Y-nya 0, kemudian Z-nya min 1209. Untuk poin 4, min 835, Y-nya 4820, kemudian di titik Z-nya min 1209. Kemudian di poin 5 itu titiknya X di 10835 min, kemudian Y-nya 4820 dan sumbu Z-nya 1209. Lanjut. Kemudian untuk lanjut selanjutnya adalah menggabungkan antara garis tadi itu dari menggunakan polyline. Jadi klik polyline, nanti diklik poin 1, 2, 3, dan poin 4. Kemudian di input radiusnya nanti di setting 254. Nah, radius ini didapat dari standar ASME B16.9. Di situ jika NPS-nya ukuran 2 inch, maka elbow atau sambungan elbow-nya itu di 254 mm. Lanjut, Mas. Nah, kemudian kita bikin sketsa untuk lingkaran untuk kondisi ketebalan pipanya. Kita pakai sketch, kemudian diklik pada ZZ plane. Kemudian klik circle untuk membuat lingkaran, pastikan titik tengahnya di poin 1, X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian klik constraint untuk membuat ukuran, di set ukuran diameternya 60,3. Kemudian buat lingkaran kedua dengan diameter 52,48 sama seperti cara sebelumnya. Kemudian exit bankwork. Selanjutnya, Mas. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita klik start mechanical design, pilih part design, kemudian pilih rib. Ini untuk membuat pipa utuh, sambungan pipa utuh menggabungkan garis polyline dan lingkaran tadi. Yaitu caranya adalah klik line sketch 1 dan polyline 1, kemudian klik OK, maka pipa sudah selesai dibuat. Seperti jika tampilannya ingin seperti menjadi isometric view, maka tinggal klik isometric view untuk menampilkan tampilan secara isometrik. Lanjut, Mas. Nah, ini kita lanjut untuk beban yang diberikan pada pipa. Kita menggunakan masih dengan aplikasi CATIA. Ada 2 jenis beban yang diberikan pada pipa. Yang pertama adalah ini adalah tanpa support ya. Untuk pressure load maksimal di 2,76 MPa. Kalau dilihat dari hasil analisa, terjadi deformasi pada sistem perpipaan akibat tekanan internal sebesar 2,76 MPa. Kemudian nilai deformasi translasi atau translasional
displacement maksimum yang terjadi adalah 0,387 mm. Yang ketiga, displacement terbesar terjadi pada bagian tengah pipa karena area tersebut paling jauh dari sapot. Untuk yang kedua, dengan temperatur load maksimal 400 derajat Celcius, hasil simulasi menunjukkan displacement maksimal sebesar 49,9 mm. Kemudian pipa mengalami deformasi signifikan akibat pemuainan thermal. Yang ketiga, daerah tengah pipa mengalami displacement terbesar karena paling jauh dari sapot. Kemudian lanjut untuk pembebanan dengan sapot. Untuk pressure load sendiri masih sama, maksimal 2,76, kita set di 2,76 MPa. Pada kondisi awal, displacement mencapai 0,387 mm akibat pemuaian thermal. Penambahan sapot sangat berpengaruh terhadap pengurangan displacement pada sistem perpipaan. Displacement maksimum berhasil diturunkan dari 0,133 mm menjadi 0,0258 akibat penambahan sapot. Jadi semakin banyak atau semakin optimal posisi sapot, maka kekakuan sistem perpipaan semakin meningkat. Kemudian sapot berhasil mengurangi efek deformasi akibat thermal expansion dan pembebanan struktur. Untuk selanjutnya adalah temperatur load-nya. Kita input di 400 derajat Celcius dan hasil analisanya adalah pada kondisi awal displacement mencapai 49,9 mm akibat pemuaian thermal. Setelah penambahan sapot, displacement turun menjadi 21,5, ditambah lagi sapot, turun lagi menjadi 5,51 mm. Penambahan sapot terbukti sangat efektif dalam mengurangi deformasi, meningkatkan kekakuan sistem, dan mengontrol thermal expansion. Sistem perpipaan setelah penambahan sapot menunjukkan kondisi yang jauh lebih aman dan stabil untuk operasi temperatur tinggi. Untuk alasan penambahan sapot dilakukan pada area tengah bentang dan dekat elbow karena lokasi tersebut mengalami displacement dan fleksibilitas terbesar. Sapot digunakan untuk mengurangi deformasi, mengontrol thermal expansion, mengurangi bending, serta meningkatkan kekakuan dan keamanan sistem perpipaan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penempatan sapot pada lokasi tersebut efektif menurunkan displacement secara signifikan sehingga sistem perpipaan menjadi lebih stabil dan aman untuk operasi temperatur tinggi. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mungkin saya kembalikan ke Mas Aditya. Silakan Mas Adit. Lanjut Mas Adit.